sukacitanya separuh hati. Ya, sepenuh hati. Puji Tuhan. Memang betapa pentingnya kita bisa membaca hati kita. Kalau kita tidak bisa membaca hati kita, sulit kita berbicara jujur kepada Tuhan. Doa kita hanya merupakan untayan kata-kata, habis amin, kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan itu. Karena kita tidak mengupayakan berbicara, berkomunikasi dengan Dia secara jujur, tulus. Oke, jadi kita berdoa supaya kejujuran dan ketulusan itu, yang adalah merupakan karya Roh Kudus, itu selalu menguasai hati kami. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, itu temanya. Lebih dari apa yang kita, bukan bayangkan ya kan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa rupanya yang kita pikirkan? Ya, apapun yang kita pikirkan, sekarang firman Tuhan mengatakan, karena itu diambil dari Alkitab, lebih dari apa yang kita pikirkan itu. Oke, kita membaca dua nats firman Tuhan, tapi dari satu buku, dari kitab Efesus. Kita baca pertama dulu, Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kemudian kita membuka Efesus 3, nanti kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 19. Efesus 1 ya. Ayat 15, saya baca 15. Ibu-ibu semuanya dengan suara yang tulus, dengan suara yang menolong kita yakin akan apa yang kita baca itu. Oke. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya dibuat Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, semuanya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bab 3 ayat 14 mulai ya. Kita baca sampai dengan ayat 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, 15. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doxology. Doxology itu artinya pernyataan kekaguman. Jadi pengaguman yang disampaikan dengan ungkapan-ungkapan. Jadi doxology ungkapan pengagungan. Itu artinya. Nats yang kita baca tadi dua-duanya adalah merupakan bahagian daripada doxology yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, yang didoakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus setelah dia mengetahui betapa jemaat ini adalah orang-orang yang beriman. Tapi beriman bukan berarti bahwa mereka sudah mengenal secara penuh siapa Allah yang mereka imani itu. Dan untuk itulah kemudian di dalam ungkapan pengaguman ini dia sekaligus mengajarkan siapa Allah itu kepada mereka, agar dengan demikian pengenalan mereka akan siapa Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Pengenalan mereka akan siapa Tuhan itu bukan hanya sekedar lisan. Pengenalan mereka akan siapa Allah yang benar itu bukan hanya sekedar ungkapan seorang pengkhotbah, tetapi kiranya merupakan keyakinan dan pengalaman yang secara pribadi sebagai orang percaya mereka masing-masing mengalami siapa Allah itu. Ada 3 hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang kita ingin lihat di sini sekarang di dalam doxologinya itu. Yang pertama itu tentang keutamaan dari Allah itu. Itu yang pertama. Di dalam bab 1 yang kita baca tadi dikatakan pada ayat 19 ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang dipercaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Sering kita mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih berkuasa dengan kita, lalu kita tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati, tidak tinggal di dalam hati kita bahwa aku memiliki satu kuasa yang jauh lebih besar dari kuasamu. Itu sebabnya banyak orang Kristen beriman kepada Tuhan, tapi karena imannya itu belum sampai kepada pengenalan akan Allah itu merupakan penguasa yang tertinggi. Kalau dalam Roma 8 itu dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi, segala penguasa dan kerajaan tunduk kepada Dia. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih hebat dari kita, kita mulai ciut. Sebenarnya itu gambaran daripada ketidaksungguhan kita meyakini, menikmati, mengenal kehebatan kuasa daripada penguasa tunggal itu. Dan itu yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus pertama, bahwa penguasa itu tunggal satu-satunya. Ya, makanya dikatakan bahwa semua manusia yang dikatakan semua manusia, semua turunan memperoleh namanya.
Sedangkan nama suku-suku bangsa itu Dia yang tahu dan Dia yang menyebutkan. Kita bayangkan itu. Dan kuasa daripada Allah itu dinyatakan itu yang paling tinggi ialah di dalam kuasa mengalahkan dosa dan membangkitkan orang benar. Itu sebabnya kuasa Tuhan itu di kayu salib itu harus benar-benar menjadi satu keyakinan bagi kita. Karena di salib itu Dia walaupun mati, tapi Dia mati sekaligus menyalibkan dosa manusia semuanya bersama-sama dengan Dia. Tapi kita karena tidak meyakini akan hal itu, ibu-ibu, sering kita merasa, aku ini orang berdosa, aku ini orang berdosa, aku ini orang berdosa. Padahal semua dosa kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita adalah orang yang merdeka. Kalau ada bisikan-bisikan ke dalam hati kita mengatakan, kau kan begini. Aku sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dulu aku memang begitu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Tapi sekarang aku adalah anak Tuhan. Aku orang merdeka. Merdeka karena dosaku sudah disalibkan bersama dengan Kristus di kayu salib itu di Golgota, di Calvary. Kalau para penyanyi Billy Graham itu selalu mengagungkan Calvary itu. Ya, dikatakan bahwa dosaku sudah selesai di Bukit Golgota. Dosaku sudah selesai di Bukit Golgota. Dulu engkau melihat aku berjalan, tapi betapa panjangnya jalanku dulu. Engkau menjangkau aku ke sana. Dan engkau telah membawa aku ke Bukit Golgota dengan segala dosaku itu disalibkan bersama dengan engkau. Dan karena aku mengatakan sekarang aku orang beriman, berarti semua dosaku sudah disalibkan. Iya, itu sebabnya maaflah ya, saya secara pribadi kurang setuju kalau dalam liturgi gereja kita, marilah kita berdoa katanya, lalu dibacalah liturgi itu, Tuhan ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami yang kami perbuat pada waktu yang lalu. Minggu yang lalu sudah didoakan itu, minggu ini didoakanlah itu. Apa maksudnya itu? Berarti itu hanya bacaan, hanya merupakan bagian ibadah, bukan merupakan pernyataan keyakinan bahwa aku ini orang berdosa Tuhan dan ampunilah kami, ampunilah jemaatmu ini. Sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau sudah diampuni oleh Tuhan, mengapa kita minta lagi sekarang? Minggu depan kita minta lagi. Dan kalau itu yang terjadi, kita tidak pernah merasakan kemerdekaan berjalan dalam kehidupan ini sebagai anak Tuhan. Kita merupakan orang-orang yang selalu tertindas dan terikat oleh pengalaman-pengalaman keberdosaan kita yang lama itu, padahal itu sudah dibebaskan oleh Tuhan dari kita. Maksudnya kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari itu semuanya. Itu tidak mengikat kita lagi. Dan itu sebabnya Yesus bangkit. Tidak ada satu kuasa apa di alam semesta ini yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi Yesus dibangkitkan dan didudukkan kembali di sebelah kanannya, itu yang dikatakan tadi. Ya, dan pada ayat 18 akhir itu semuanya itu dikatakan ditentukan bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Ialah orang yang pada ayat 15 tadi dikatakan, ya, orang yang percaya setelah mendengarkan firman Tuhan. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Mereka lah orang-orang kudus. Semua orang-orang percaya adalah orang kudus karena sudah dikuduskan. Bukan kudus karena kemampuan kita mencoba melakukan firman Tuhan semuanya, bukan. Kita tidak akan pernah bisa melakukan itu semuanya. Tapi kita dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Bahwa dosa kita itu sudah disalibkan bersama dengan Dia. Itu yang disebutkan tadi. Jadi kita merdeka sebagai orang-orang kudus. Kita harus mampu mengatakan, iblis, pergi kau.
Jangan ingatkan saya akan dosa saya, pengalaman saya dulu, waktu saya anak-anak, waktu saya muda, kepada suami saya, kepada orang tua saya, kepada sudah selesai dibuat oleh Tuhan Yesus. Aku orang merdeka sekarang. Dan kita tahu bahwa dikatakan bahwa itu diperuntukkan, ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dengan kata lain, Yesus mati adalah untuk kita, dan Yesus bangkit adalah untuk kita. Kalau bukan untuk kita, Yesus tidak bangkit. Dengan kata lain begini aja, saya dari awal, Yesus datang ke dunia ini adalah untuk kita. Yesus mengalami segala penderitaan adalah untuk kita. Yesus mati di kayu salib adalah untuk kita. Yesus dibangkitkan adalah untuk kita. Yesus didudukkan kembali di sebelah kanan Allah Bapa adalah untuk kita. Kalau itu kita ingat sekarang, dan itu yang merupakan bagian doksologi dari Rasul Paulus. Dan kalau itu kita tahu, itu kita terima. Ibu-ibu, siapa lagi yang lebih penting daripada ibu di mata Tuhan? Ada lagi yang lebih penting daripada ibu di mata Tuhan? Betapa pentingnya, betapa berharganya ibu di mata Tuhan. Sorga tidak akan ada seandainya tidak ada kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Sorga disediakan oleh Tuhan adalah untuk ibu dan saya, untuk semua kita orang yang percaya. Jadi kalau ada orang Kristen yang merasa bahwa dia orang percaya kepada Tuhan, tapi dari mulutnya mengatakan, "Engkau udah nadangol doa, isema songonau, songonondo, sonon." Itu ungkapan setan itu. Ungkapan setan itu. Berarti ibu tidak benar-benar menikmati karya Kristus itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merupakan bagian daripada doksologi dari Rasul Paulus itu dikatakan pada bab 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jangan neko-neko lagi di ibadah seperti orang beriman, sudah di luar sana tidak kelihatan imannya. Jangan. Firman Tuhan mengatakan supaya Roh Kudus meneguhkan kamu di dalam batinmu dan menguatkan kamu tentang siapa Kristus itu. Pada bab 1 yang kita baca tadi dikatakan, ya, pada ayat 17, dan meminta kepada Allah, maksudnya berdoa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, huruf besar, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hebat kali. Roh Kudus kemudian dicurahkan Tuhan ke dunia ini. Diberikan Tuhan kepada orang percaya. Salah satu tujuannya ialah supaya Roh Kudus itu membuka mata hati kita. Itu yang dikatakan di sini. Supaya ia membuka, ya, menjadikan mata hatimu terang. Jangan gelap lagi. Orang percaya tapi selalu berjalan di jalan yang samar-samar. Gak yakin dia yang dijalaninya ini adalah yang benar. Bukan begitu. Yang dimaksud Tuhan sekarang ialah bahwa Kristus sudah naik ke sorga, diberikan Roh Kudus kepada kita, supaya Roh Kudus itu yang adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal itu menerangi hati kita. Karena ini yang penting, hati kita ini. Kalau hati kita tidak terang, pikiran kita akan menjadi suntuk.
Kalau pikiran sudah suntuk, ngamuk-ngamuk, bicara tidak jelas, bertindak tidak benar. Tapi kalau hati kita diterangi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita semakin bukan hanya mengetahui semata, tapi meyakini dan mengimani siapa Kristus itu. Siapa Kristus itu. Dan dengan demikian, karena Roh Kudus bersama dengan Kristus, kalau kita baca Efesus kemudian bab yang keempat, di sana dikatakan Galatia 1 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya, waktu kita percaya, kita sudah diberikan, dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pertanda dari pihak Tuhan bahwa kita adalah orang beriman. Ya. Jadi siapa yang menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah memiliki Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan, taatkah kita kepada Roh Kudus itu di dalam perjalanan hidup kita? Dan itu yang didoakan oleh Rasul Paulus, supaya taat kita kepada pimpinan Roh itu. Bagaimana kita taat? Roh Kudus itu kalau dia menerangi hati kita, buruku na pinikiramu salah doida. Dipikiri kau mengenai si tuan begini, kau pikirkan tentang suamimu begini, enggak benar itu. Kau rencanakan begini minggu depan, tidak sesuai itu dengan kehendakku. Kata Tuhan, kalau memang tidak sesuai, Dia yang menerangi hati kita. Bahkan di dalam perkara-perkara yang kita alami yang menyedihkan. Opu saya di sini baru mengalami satu pergumulan. Sepeda motornya hilang, dicuri, hanya dalam sekejap mata habis, hilang. Dalam pergumulan-pergumulan pun, kalau Roh Kudus menerangi hati kita, membuka mata hati kita, maka Roh Kudus akan menyatakan ini kepada kita, ini maksud saya, ini maksud saya. Ya, hamba Tuhan, staf kita yang ada di Deluk Sanggul, waktu kami Zoom, dia share mengatakan, berdoalah untuk bapak saya. Bapak saya telah mengumpulkan satu guni kemiri, Tiba-tiba kemiri itu hilang, dicuri orang. Susah kali bapak saya, katanya. Lalu saya katakan kepada dia, tidak semua yang diberikan Tuhan itu kepada kita adalah untuk kita. Ya, kalau kita pikir itu adalah untuk kita, maka kita pastilah dendam sama orang itu. Dan yang kedua yang harus kita pikirkan ialah bahwa yang semua yang kita miliki ini, kita hanya memakai karena diberikan kita pakai. Kita hanya memakai karena diberikan untuk kita pakai. Kita hanya memakan makanan itu karena diberikan untuk kita makan. Itu sebabnya tidak boleh orang Kristen makan lalu dibuang-buang makanan itu. Diambilnya banyak-banyak kemudian dibuang karena tidak habis bisa dimakan. Tidak ada yang kita miliki ini adalah milik kita, dari kita. Coba, kalau ibu pun punya pekerjaan, siapa yang memberikan pekerjaan itu kepada ibu? Siapa? Kalau itu yang diberikan, apakah semuanya itu adalah milik ibu? Itu sebabnya dikatakan bahwa orang Kristen, semua kita ini adalah penatalayan harta Tuhan. Bajumu itu dari Tuhan, bedakmu itu dari Tuhan, anak-anakmu itu dari Tuhan, suamimu itu dari Tuhan, rumahmu itu dari Tuhan. Semua yang kita miliki dari Tuhan. Kita adalah penatalayan. Juara bagas haposan, itu bahasa Bataknya, penatalayan. Artinya kita diminta untuk
menata, mempergunakan itu sebaik mungkin sedemikian rupa supaya kita sejahtera dengan apa yang diberikan itu kepada kita dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kalau mata hati kita tidak terbuka untuk itu, maka kita akan sesuka hati kita mempergunakan segala sesuatu yang ada ini. Ya. Tapi dikatakan diberikan kepada kita Roh Kudus untuk membuat mata hati kita terbuka dan terang, mengetahui dan mengenal kehendak Kristus Raja. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa Kristus itu yang sudah bangkit, dan kita tahu bahwa Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga, tidak ada orang beriman yang meragukan bahwa kalau kapanpun dia meninggal, dia tidak ke sorga. Dia ke sorga, pasti ke sorga. Amin. Amin. Tapi saya yakin kebanyakan orang yang beragama Kristen tidak yakin bahwa dia akan ke sorga. Padahal sorga sudah disediakan. Dan sorga disediakan adalah untuk orang beriman, bukan untuk semua orang. Itu sebabnya tidak perlu orang menjadi sangat takut sekali meninggalkan kehidupan ini. Karena itu kebodohan. Mengapa kebodohan? Pertama ialah takut atau tidak takut, toh kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada di antara kita yang tidak akan meninggalkan kehidupan ini. Kapan? Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu itu, bukan urusanku. Kalaupun ibu sakit, ibu minta saya mendoakan dan hamba-hamba Tuhan lain mendoakan, kami hanya meminta kepada yang empunya kita itu, pemilik kita itu. Tapi lambat atau cepat, pada waktu Tuhan kita akan meninggalkan kehidupan ini. Tapi bukan hanya di dalam kehidupan kita ini yang sekarang ini, kuasa Kristus itu dinyatakan kepada kita. Tapi dikatakan tadi untuk kehidupan yang akan datang juga di sorga itu. Jadi kehidupan yang akan datang, sorga itu adalah sesuatu yang sudah pasti menjadi tempat tinggal kita. Jangan ragu akan hal itu. Siapapun bertanya kepada kita, itu surga doh mau mati, itu surga. Sedia di botoh, karena Yesus sudah menyatakan dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya, bukan karangan-karangan kita itu, karena ada pegangan kita. Pegangan kita datang dari siapa? Dari Dia yang sudah lebih dulu naik ke sorga. Jadi itu merupakan kebahagiaan, kebanggaan kita mengikut Kristus. Melebihi daripada apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Biar waktu itu surga ya deh. Itu paling-paling ada dalam pikiran kita. Tapi nanti di sana kita akan melihat melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Iya. Tabunai di surga ya teh. Dan mulau-mulau beba, tidak bekerja lagi kita di sana begini. Itu bisa kita katakan. Tapi lebih dari itu akan dinyatakan kepada kita bagaimana keindahan surga itu. Hidup bersama dengan Yesus, yang gambarnya aja kita lihat sekarang. Belum tentu seperti ini loh. Belum tentu seperti ini. Ya, saya mengatakan tidak ada laki-laki yang lebih jelek dari Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Rupanya pun tidak ada sehingga kita memandang akan dia. Kata Yesaya pada Yesaya 53 itu. Coba kita lihat ini. Pernah ibu lihat laki-laki yang jelas hidup, ya, ketemu dengan ibu setampan ini, semulus ini. Masa kayak gini mulusnya, jalan kaki Galilea, Judea, Samaria, Galilea jadi 3 kali pulang pergi. Semua daerah yang dianggap yang diberikan Allah kepada Abraham harus dilayani oleh Tuhan Yesus, menyatakan dirinya bahwa dia yang sudah dijanjikan kepada Abraham itu sudah digenapi, sudah datang dia. Akulah Mesias itu. Jalan kaki, berpanas, berhujan, haus, sampai harus duduk di sumur Sikar itu bertemu dengan perempuan Samaria. Kayak gini.
Tapi Dia yang menciptakan kita menjadi orang-orang yang cantik dan tampan. Dia datang ke dunia ini bukan seperti kita, mulusnya. Secara ekonomi pun kita bayangkan, anak tukang kayu, bapaknya cepat mati. Dia harus menggantikan kedudukan Yusuf untuk membiayai kehidupan Maria dan adik-adiknya. Sebelum dia bekerja, mulai melayani Tuhan. Ya, tapi di sorga kita akan terkejut. Waktu Dia menunjukkan kepada kita bekas paku di kaki dan di tangannya itu. Dan di sana kita akan menjadi tunduk. Tunduk di dalam kegaguman dan ucapan syukur. Karena Akulah Tuhan, maka ada bekas paku itu di tanganmu. Karena Akulah Tuhan, maka ada bekas paku itu di kakimu. Bekas tombak itu di lambungmu. Karena Akulah itu. Dan itu sebabnya semua mahkota yang diserahkan kepada kita, karena kita akan dimahkotai, kita buka mahkota itu dari kepala kita. Kita ambil dari kepala kita, kita letakkan di bawah kaki Dia. Karena hanya Dia yang layak menerima mahkota itu. Kita tidak layak. Karena semuanya yang ada pada kita, hidup kita ini adalah bersumber dari Dia. Tapi itu akan kita hanya alami sekarang kalau mata hati kita diterangi dan dibukakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus, Yohanes 16 dan 17 mengatakan Roh Kudus akan memakai firman Tuhan itu untuk menerangi hati kita. Itu sebabnya jangan lengah membaca firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Jadi kalau Dia sudah membuat kita yang utama dan segala karya Allah itu, segala karya Allah itu dilakukan oleh Allah adalah for me, because of me and for me, for my sake, karena aku dan adalah untuk aku, demi aku Tuhan melakukan semuanya itu. Iya. Coba kita pergi ke Prapat, melihat Danau Toba yang begitu indah itu. Mengapa Tuhan menciptakan itu? Demi kita. Demi kita. Supaya lewat ciptaan itu pun kita mengatakan Allahku itu maha besar, Allahku itu maha kuasa, Allahku itu maha segala-galanya. Dia mengatasi segala pemerintah yang ada, dikatakan tadi dalam firman Tuhan itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemerintah Amerika begini, apalah itu dibandingkan dengan Tuhanku. Rusia begini sekarang, apalah itu dibandingkan dengan kekuasaan Tuhanku. Yang menjadi milikmu itu adalah penguasa tunggal atas alam semesta ini. Itu sebabnya Dia yang menurunkan raja. Dia yang menggantikan raja. Iya. Jadi apapun masalahmu itu tadi, anak saya Joyce tadi mengatakan kadangkala kalau kita sedang menghadapi pergumulan, ya kita bisa mengatakan Gloria, Gloria, tapi kita tidak mengatakan Gloria, Gloria dengan sepenuh hati kita. Minggu kemarin saya ke gereja. Banyak kali dalam kebaktian kedua datang beribadah. Tapi saya pikir, kenapa kami nyanyi ini? Kok kecil kali suara kami? Gini banyak orang yang nyanyi.
Lalu saya karena kuat-kuat nyanyi, lalu yang di samping saya mengatakan, memang teman saya, memang mau lebung ni tulangoy ba hudul bah, gabi terhimbas tu iba gugu doh marede katanya. Ya kenapa? Apakah itu hanya merupakan acara-acara kebaktian saja? Marede mahita siap buku ede nomor sekian ya. Holongan abadi sian Tuhan Yesus gitu. Iya. Supaya mata hatimu terbuka menjadi terang mengenal siapa Allahmu itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, yang diberikan Tuhan yang menjadi bagian daripada pengagungan dari Paulus yang diberikan Tuhan kepada jemaat itu ialah apa yang terdapat pada bab 3 tadi yang kita baca tadi, ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, bukan hanya tahu, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal. Jadi bukan hanya memahami, ada tingkat ketiga lagi. Tadi mengetahui, memahami, tapi sekarang dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa kepada kamu supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Betapa hebatnya kasih Tuhan. Dikatakan betapa lebarnya kasih Tuhan. Ya, lebarnya kasih Tuhan selebar mana? Tidak ada seujung jari pun dari alam semesta, universe. Bukan hanya global ini, bukan hanya bumi, universe, alam semesta, termasuk galaksi-galaksi itu. Tidak ada seujung jari pun yang tidak menjadi sasaran dari cinta kasih Tuhan. Itulah lebarnya. Itulah lebarnya. Artinya kasih Allah itu mencakup orang yang percaya dan yang bukan percaya. Komunis sana dikasihi Tuhan. Sudah puluhan tahun komunisme ada, tapi terus mereka dikasihi oleh Tuhan. Iya. Tidak ada. Betapa lebarnya. Jadi perlu ini kita katakan kepada anak-anak kita atau family kita yang kita doakan. Tuhan mencintai kau anakku ya. Anak kita yang ada di Bali sana. Ya. Anaknya Mama Andre yang lagi sakit di Jakarta ditinggalkan. Tidak tahu apakah sudah sembuh total.
Ya puji Tuhan. Tapi perlu dikatakan, melebihi daripada perhatianku, kasihku dan Bapakmu kepadamu anakku, Yesus mengasihi kau. Semua menjadi objek daripada kasih Tuhan. Ya, sering kita menjadi panik, pontang-panting jadinya waktu kita mendengarkan sesuatu terjadi kepada orang yang kita kasihi. Seakan-akan memang kitalah yang utama mengasihi mereka. Padahal Kristus yang utama mengasihi mereka. Kristus adalah pemilik mereka. Kristus yang menciptakan mereka. Kristus yang memberikan nafas kepada mereka. Kalau mereka dipanggil oleh Tuhan dari hadapan kita, ada maksud Tuhan yang indah dan akan memberikan yang lebih indah daripada apa yang kita berikan kepada mereka. Betapa lebarnya kasih Allah itu. Iya. Perlu itu kita tahu. Dengan demikian kita akan menjadi kagum. Ya, komunisme begitu maju pun sekarang karena Allahku, diberikan Allahku kesempatan, diberikan Allahku ilmu pengetahuan kepada mereka. Kalau mereka menyangkal Allahku itu urusan mereka. Tapi apa kemajuan yang mereka miliki itu dari Allahku, dari Tuhan Yesus. Ya. Kalau mereka menyangkal Tuhan Yesus, urusan Yesus yang akan mendisiplin mereka. Ferdy Sambo. Ya. Ferdy Sambo orang Kristen. Diberikan Tuhan kesempatan. Istrinya diberikan Tuhan kesempatan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyalahgunakan kesempatan itu. Urusan mereka itu dengan Tuhan. Tapi urusan kita apa? Mendoakan mereka, biarlah mereka sadar Tuhan dengan perilaku mereka itu. Walaupun mereka harus kena hukum, tetapi badan mereka kena hukum, tapi jiwa mereka Tuhan Engkau selamatkan. Itu yang perlu harus kita doakan. Kesalahan mereka itu memang harus kena hukum mereka. Ya. Kasih Tuhan itu betapa perlunya supaya kamu mengenal, dikatakan, supaya kamu memahami betapa lebarnya dan panjangnya. Bagaimana panjangnya kasih Tuhan rupanya? Bagaimana panjangnya? Tidak terukur. Ya memang tidak terukur. Itu jawaban yang paling tepat itu, ya kan? Mulai daripada penciptaan orang pertama, manusia pertama, dikasihi oleh Tuhan, sampai yang terakhir nanti sebelum datang Yesus kedua kalinya, orang yang masih akan lahir nanti, semua itu dikasihi Tuhan. Betapa panjangnya. Jadi begitu panjangnya waktu itu, begitu panjangnya sejarah alam semesta itu, begitulah panjangnya kasih Allah itu. Memang tidak terukur. Sudah lebarnya mencakup semua manusia. Sudah panjangnya mencakup semua manusia yang masih akan lahir lagi. Iya. Betapa tingginya. Bagaimana tingginya kasih Allah itu? Tidak terukur. Tidak terjangkau. Iya, tidak terjangkau karena apa? Karena tingginya sampai sorga. Makanya kita akan dibawa ke sorga. Itu kasih Allah itu. Allah tidak akan pernah sabar kalau kita belum penghuni sorga. Dan itulah sebabnya bangsa Israel yang meper-meper di dalam ketaatannya mengikut Tuhan, ditegur oleh Tuhan, dipukul oleh Tuhan, supaya mereka sadar dan mereka akan masuk ke sorga. Itu tujuan Tuhan. Sorga sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Hebat kali kita ini. Padahal ada yang datang dari si Piongot, ada yang datang dari si Baganding. Tidak tahu kita bagaimana keberadaan kita waktu kita anak-anak bersama dengan orang tua kita. Tapi sorga disediakan untuk kita. Begitulah tingginya kasih Tuhan itu. Betapa dalamnya. Bagaimana dalamnya?
bagaimanapun dalamnya keberdosaan manusia itu dirorok Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang terlalu besar dosanya untuk tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan, aku belum mengenal Tuhan, belum merasakan kasih Tuhan, belum merasakan kasih Tuhan. Tidak ada. Bagaimanapun dalamnya keberdosaan seseorang, sampai orang tuanya mencibirkan dia, enggak kuanggap kau anakku. Mungkin istri mengatakan, enggak kuanggap kau suamiku. Atau suami mengatakan kepada istrinya demikian. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihi kau. Dijangkau kita. Itulah Yesus kita itu. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita memiliki mata hati yang terbuka, mengetahui, memahami dan mengenal, mengimani siapa Yesus kita itu, penguasa tertinggi dan penguasa tunggal atas alam semesta ini, yang mencintai kita. Yang mencintai kita sama seperti dia mencintai dirinya. Melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Yang kita bayangkan ini sekarang paling-paling, Tuhan berkatilah anakku ya, mau ujian dia supaya lulus ya. Tuhan sudah lulus anakku supaya dapat kerja lah ya. Tuhan sudah dapat kerja anakku, sudah dapat jodoh lah ya. Tuhan sudah dapat jodoh anakku, sudah dapat anak lagi ya. Tuhan sudah dapat anak-anakku, dapat cucu lah Tuhan ya. Dan ini gitu-gitu aja kita. Yang ceriwis-ceriwis aja menurut pikiran Tuhan yang kita minta kepada kita. Padahal sudah disediakan jauh lebih hebat dan lebih indah dari apa yang bisa kita pikirkan. Ya. Memang tadi penting itu kita katakan kepada Tuhan yang kecil-kecil itu kan. Masa kita tidak doakan anak kita supaya sehat-sehat, tamat dari sekolah, dapat pekerjaan, dapat jodoh, dapat anak lah, dapat cucu lagi, dapat ya. Dak pola salah noni. Tapi harus kita pikir. Jangan kita katakan, kaulah orang paling berbahagia kurasa bah. Semua anak-anakmu baik-baik, semua anak. Enggak. Belum tentu orang yang seperti itu jauh lebih berbahagia daripada orang yang tidak pernah punya anak. Ada firman Tuhan mengatakan demikian. Iya. Jadi kebahagiaan kita itu terletak hanya pada pengetahuan akan siapa Yesus, pemahaman akan siapa Yesus itu, dan pengenalan akan siapa Yesus itu. Dan di sanalah iman kita itu berakar. Lalu kita enggak meper-meper lagi kalau ada pencobaan. Kalau datang pun pencobaan, kita tahu bahwa aku tidak pernah dicobai lebih daripada kekuatanku. Allah itu yang mengizinkan pencobaan itu datang. Dia juga yang akan memberikan jalan keluar opungnya supaya aku cakap menahannya. Kan itu. Jadi melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Itu yang selalu direncanakan, diupayakan, dan dilaksanakan oleh Tuhan untuk kita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang membuat kita menjadi prioritas utama dalam seluruh rencana ilahi yang pernah dibuatnya. Kiranya Tuhan semakin mengokohkan iman kita. Oleh karena kita sekarang sudah semakin memahami siapa Yesus kita itu, siapa Tuhan kita itu, Allah kita itu. Biarlah ke depan ini kita semakin berglori, bersuka cita. Datang pergumulan, Tuhan aku tahu bahwa aku tidak pernah bergumul sendiri. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Bebanku itu ringan kan? Dan enak. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan Yesus. Karena bebanku itu ringan dan enak. Dan aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera.
Amin ibu-ibu. Amin. Pulanglah sebagai orang yang merdeka. Jangan ada lagi yang selalu ditindih oleh perasaan engkau nalea doau, berdosa doau. Enggak. Sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan